Kisah Sayyidina Abu Bakar yang menangis di saat yang lain gembira. Diriwayatkan, bahwa setelah turun wahyu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab, kita semua sudah berada dalam agama yang sempurna. Tetapi bila ia sudah sampai kepada titik puncak kesempurnaan, maka di atas itu tidak ada lagi yang lain, kecuali suatu kemunduran. Nabi SAW menjawab, benar engkau wahai Umar. Ayat Al-Maidah 3 diturunkan di Padang Arafah, pada hari Jumat sesudah Asyar, yakni di saat Nabi SAW berkendaraan di atas untanya. Sesudah itu apa-apa yang berkenaan dengan perintah-perintah yang fardu, tidak turun-turun lagi dari langit. Pada mulanya Nabi SAW tidak menduga kemungkinan-kemungkinan yang terselip dalam arti yang di atas, sehingga beliau hanya berada di atas untanya saja. Unta pun berhenti tersentak, dan malaikat Jibril pun datang sambil berkata kepada Nabi, "Ya, Rasulullah, hari ini telah sempurna urusan agamamu, telah selesai apa yang diperintahkan Tuhanmu, dan juga segala apa yang dilarangnya. Dari itu, kumpulkanlah semua sahabatmu, dan beritahukan kepada mereka, bahwa aku tidak akan turun-turun lagi, membawa wahyu kepadamu sesudah hari ini." Maka, pulanglah Nabi SAW dari Makkah kembali ke Madinah. Di sana, dikumpulkanlah oleh beliau para sahabatnya, dan dibacakanlah ayat ini kepada mereka, serta diberitahukannya apa yang dikatakan malaikat Jibril kepadanya. Semua sahabat menjadi gembira mendengarnya, kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Para sahabat berkata, telah sempurnalah agama kita. Tetapi, Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya sendirian, dalam keadaan sedih. Dikuncinya pintu rumahnya, dan ia pun sibuk menangis sepanjang malam dan siang. Hal itu didengar oleh para sahabat, dan mereka berkumpul bersama-sama untuk mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa kerjamu menangis saja, wahai Abu Bakar, di saat orang lain semua bersukaria? Bukankah Tuhan telah menyempurnakan agama kita? Tanya para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjawab, kamu semua tidak tahu, bencana-bencana apakah kelak yang akan terjadi menimpa kita semua? Apakah kamu tidak mengerti, bahwa tidak ada sesuatu, apabila ia telah sampai kepada titik kesempurnaan, melainkan itu berarti permulaan kemerosotannya. Dalam ayat terbayang perpecahan di kalangan kita nanti, dan nasib Hasan Hussein yang akan menjadi anak yatim, serta para istri Nabi yang menjadi janda. Mendengar itu terpekiklah para sahabat, dan dalam suasana penuh keharuan mereka, menangislah semuanya, dan terdengarlah, ratap tangis yang sayu dari rumah Abu Bakar radhiyallahu an itu, oleh para tetangga yang lain. Mereka datang langsung kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, sambil menanyakan kepada beliau, tentang hakikat kejadian yang sebenarnya. Ya Rasulullah, kami tidak tahu keadaan yang menimpa diri para sahabat, kecuali kami hanya mendengar pekik tangis mereka belaka. Mendengar itu berubahlah wajah Rasulullah SAW dan ia pun bertanya, apakah yang kalian tangiskan? Yang menjawab adalah Ali Karamallahu Wajha. Abu Bakar berkata kepada kami, sesungguhnya, aku mendengar angin kematian beliau Rasulullah berdesir melalui ayat ini, dan dapatkah ayat ini dijadikan bukti bagi kematian engkau? Nabi SAW menjawab, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dalam segala ucapannya itu. Telah dekat masa kepergianku dari kalian semua, dan telah datang masa perpisahanku dengan kalian semua. Penegasan Nabi itu adalah isyarat, bahwa benarlah Abu Bakar, seorang yang paling arif dan cerdas di antara para sahabat Nabi. Dan ketika Abu Bakar mendengar ucapan Nabi itu, ia pun berteriak dan lantas jatuh pingsan. Sayyidina Ali menjadi gemetar, para sahabat menjadi gelisah, mereka semua ketakutan dan menangis menjadi-jadi. Begitu juga para malaikat di langit, makhluk-makhluk yang melata di bumi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wallahu a'lam bishawab.